Indonesia, negeri yang kaya raya akan sumber daya alamnya. Bisa kita lihat, deretan hijau yang menghampar menjadi pertanda luas dan suburnya Nusantara. Sejarah pun mencatat kemakmuran Indonesia sebagai negeri agraris, mengukuhkan bahwa sektor pertanian adalah sumber utama pemenuh kebutuhan pangan negeri ini. Dan kini, Indonesia terus berjuang lebih keras untuk merealisasikan kejayaan pangan bagi rakyatnya. Sebagai produsen pupuk terbesar dan terlengkap di Indonesia, Petrokimia Gresik telah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan solusi agroindustri terkemuka di Indonesia. Berlokasi di atas lahan lebih dari 450 hektar, Petrokimia Gresik aktif memproduksi beragam pupuk dan produk kimia lain sejak dioperasikannya pabrik pertama pada 10 Juli 1972. Dan kini telah mencapai angka produksi yang fantastis, yakni mencapai lebih dari 8,9 juta ton per tahun. Ini menjadi bukti bahwa Petrokimia Gresik selalu berupaya mewujudkan visinya. Beragam produk berkualitas hadir menjadi idola dalam sektor pertanian negeri. Tak heran jika Petrokimia Gresik berhasil menjadi produsen pupuk unggulan di Indonesia. Selain produk pupuk berkualitas, Petrokimia Gresik juga memproduksi produk non-pupuk. Berbagai produk tersebut menunjukkan konsistensi dan komitmen Petrokimia Gresik sebagai perusahaan untuk solusi agroindustri. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia, Petrokimia Gresik terus berupaya meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawannya agar terus selalu berinovasi. Sebagai perusahaan yang selalu mengedepankan kualitas dalam seluruh aspek, Petrokimia Gresik menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berfokus pada health, safety, environmental excellence, dan sistem manajemen pengamanan yang terintegrasi dengan baik. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, Petrokimia Gresik menyediakan berbagai fasilitas pendukung, di antaranya 4 dermaga berstandar internasional yang terdiri dari dermaga utama, dermaga UBB, dermaga konstruksi, dan dermaga SI. Di unit pembangkit listrik, gas turbin generator menghasilkan daya listrik 33 MW dan steam turbin generator SA1 serta cogeneration. Yang keduanya memiliki kapasitas total sebesar 50 MW. Sedangkan unit utilitas memiliki kapasitas steam 2 kali 150 ton per jam serta tenaga listrik sebesar 32 MW. Petrokimia Gresik juga memiliki unit penjernihan air di Babat yang berkapasitas 2.500 meter kubik per jam dan di Gunung Sari yang berkapasitas 3.000 meter kubik per jam. Sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, pengelolaan limbah di Petrokimia Gresik juga dikelola secara serius. Unit pengolahan limbah cair serta gas menggunakan sistem 3R, reuse, recycle, dan recovery. Beralih dari fasilitas pendukung, adanya laboratorium di Petrokimia Gresik merupakan wujud dari penerapan fungsi quality control terhadap proses produksi yang berlangsung secara baik dan terencana. Aspek lain yang tak kalah penting adalah membangun jaringan pemasaran dan persebaran yang kuat. Petrokimia Gresik telah berhasil membangun jaringan distribusi yang kuat dan tersebar di seluruh Indonesia. Meski telah menunjukkan kinerja luar biasa, sejak berdiri, Petrokimia Gresik hingga saat ini terus berinovasi dengan pemanfaatan teknologi mutakhir. Selanjutnya terdapat kebun percobaan yang memiliki fasilitas laboratorium, mini plant pupuk NPK, Petroganik, pupuk Hayati, dan Petroseed, serta unit bioproses untuk mendukung pengembangan teknologi Hayati. Dalam menjalankan bisnisnya, Petrokimia Gresik selalu mengacu pada tata nilai perusahaan yang dikenal dengan FIRST. Untuk melindungi semua pemangku kepentingan dalam kegiatan operasional, prinsip Good Corporate Governance juga diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Dengan integrasi antara fasilitas, sistem, dan kerja keras insan Petrokimia Gresik, perusahaan pun membuahkan hasil yang manis. Selain itu, kesuksesan ini juga ditunjang dengan dukungan anak perusahaan dan usaha patungan Petrokimia Gresik. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, kerjasama kemitraan, serta pelestarian lingkungan, Petrokimia Gresik ingin tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, menciptakan harmoni untuk mewujudkan visi. Tak
Tak hanya itu, kesejahteraan karyawan terjamin dengan adanya fasilitas yang lengkap, mulai dari rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, hingga kompleks. Selamat datang dalam acara Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali kita berjumpa dalam acara ini. Tentunya acara ini selalu senantiasa memberikan Anda inspirasi, manfaat-manfaat yang positif teman-teman sekalian. Dan kali ini tentunya kita akan kedatangan seorang narasumber yang dahsyat sekali, luar biasa, dari sebuah perusahaan yang juga luar biasa. Teman-teman pasti tahu ya. Tapi sebelum kita lanjut ya ke siapa pembicara ini, kita akan dapat ilmu banyak dari beliau. Saya akan sedikit memperkenalkan tentang profil dari beliau ya. Tentunya ini dari sebuah perusahaan dari BUMN yang kita kenal semuanya, yaitu dari Petrokimia Gresik ya. Pengalaman beliau sudah sangat panjang. Beliau memulai perjalanannya pernah menjadi seorang manajer SDM di Petrokimia Gresik ya tahun 2009. Kemudian beliau juga pernah menjadi direktur dari K3PG tahun 2012. Kemudian menjadi Direktur PT Kawasan Industri Gresik atau KIG tahun 2015, menjadi GM Penjualan Komersial PT Petrokimia Gresik tahun 2016, kemudian menjadi Direktur Utama PT Gresik Cipta Sejahtera tahun 2017 sampai 2019, dan saat ini beliau menjabat sebagai Senior Vice President Umum dari PT Petrokimia Gresik. Dan tentunya dari pengalaman beliau kita akan banyak belajar, dan langsung saja tanpa berpanjang kata kita langsung menyapa beliau, Bapak Agung Setia Budi. Halo Pak Agung, selamat siang. Selamat siang Pak Andre, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, sehat selalu Pak Agung. Alhamdulillah sehat Pak Andre dan teman-teman semua sehat semua. Kelihatannya kalau dari jauh ini mukanya cerah Pak Agung. Alhamdulillah doanya. Pak Agung, ini kita boleh share sedikit. Sepertinya dari Pak Agung ini banyak ilmunya banyak ini. Nah, saya harus belajar banyak hari ini Pak Agung. Ya kan? Kemudian nggak mengecewakan Pak Andre. Oh pasti Pak. Tapi saya banyak pertanyaan, nggak apa-apa Pak Agung ya. Monggo. Oke, Pak Agung ini kan sudah banyak tadi yang seperti saya sebutkan. Banyak position, banyak pengalaman tentunya Pak, memimpin tim, memimpin di beberapa perusahaan Pak Agung. Pak Agung, pertanyaan saya adalah apa yang membuat Pak Agung konsisten ya? Konsisten untuk berkarya. Kalau saya lihat tadi kan di satu grup yang sama Pak, di Petrokimia ya Pak ya, Pak Agung ya. Apa yang membuat Pak Agung konsisten berkarya di situ hingga sampai detik ini Pak Agung? Petrokimia menurut saya mungkin menjadi jalan hidup saya, Pak Andre. Wah, ini keren nih jawabannya nih. Ya, siap. Memang di awal saya masuk ini dulu waktu zaman masih muda dulu, ya pengennya idealis gitulah. Sekarang kan masih muda juga, Pak. Oh iya, alhamdulillah. On the young people and the young at heart lah gitu. Mantap. Jadi kita ingin berbakti lah kepada bangsa dan negara. Nah, kebetulan salah satunya kan di BUMN. Nah, dari situ ternyata memang Petrokimia ini pabrik pupuk. Dan sekarang ini pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Pak ya? Iya, jadi dalam satu wilayah pabrik pupuk yang terlengkap ya Petrokimia ini. Oke. Ini juga mendukung ketahanan pangan di Republik ini, di negara ini. Jadi ini betul-betul bakti kepada negeri ini terwujudkanlah. Gitu. Oke. Berarti Bapak Agung merasa lewat Petrokimia ini ada sesuatu hal yang bermanfaat ya? Tadi Pak Agung bilang, ya termasuk jadi bukan hanya pekerjaan, tapi jalan hidup ya, Bapak bilangnya begitu. Betul. Ya, Oke. Kalau bukan jalan hidup, mungkin saya sudah pindah-pindah ya. Mungkin saya sudah pindah ke total quality kali ya. Gitu. Karena kan jarang sekali Pak ya, biasanya kita melihat banyak sekali perjalanan seorang pekerja atau apa ya, biasanya tuh dari perusahaan ini. Tapi saya lihat Pak Agung begitu konsisten di dalam satu grup yang sama, dan itu membuat saya bertanya Pak. Dan ternyata ini jawabannya adalah calling ya, panggilan hidup Pak Agung ya. Ya.
Kalau dikatakan konsisten itu mungkin di dalam grup petrokimia ya. Tapi kalau di kompetensi atau profesi itu malah tidak konsisten, Pak Andre. Oh, beda-beda ya. Oke. Apalagi kalau lihat background itu malah sekarang jauh dari background kan begitu. Jauh dari background, tapi tetap panggilan hidup, Pak ya. Ya. Siap, Pak Agung. Pak Agung, kita kan mengenal Pak Agung dari momen sebelum ya, hari ini kita waktu itu mengenal Pak Agung pada waktu Pak Agung di Gresik Cipta Sejahtera, Pak Agung. Betul. Dan kami melihat bahwa Pak Agung begitu luar biasa dalam memimpin. Pak, ada resep nggak Pak ketika Bapak memimpin satu tim, satu perusahaan tentu ya, apa yang membuat perusahaan itu bisa growth, bisa bertumbuh? Tentunya Pak Agung saat ini juga pasti ingin perusahaan bertumbuh. Ada nggak Pak satu rahasia atau tips yang bisa di-share ketika memimpin, ketika mengorganize satu tim, satu organisasi, satu perusahaan begitu Pak Agung? Saya menganggap semua karyawan ataupun semua teman-teman yang di dalam satu perusahaan ataupun satu unit kerja itu sebagai keluarga, Pak Andre. Sebagai keluarga, jadi mereka menjadi dekat lah, secara personal, secara emosional itu dekat. Jadi ya alhamdulillah saya malah tahu itu urusan pribadi masing-masing teman itu, masing-masing anak buah atau karyawan itu tahu itu, urusan keluarga itu tahu. Nah dari situ ya memang mungkin karena saya suka berteman, suka kenal, saya juga suka belajar dari banyak orang, termasuk belajar ke anak buah gitu. Dari situ mereka mungkin nyaman gitu ya, mungkin nyaman, saya nggak bisa GR gitu, mungkin nyaman sehingga informasi itu mengalir, Pak. Baik dari saya maupun dari mereka informasi mengalir. Itu informasi itu kan menjadi darah di perusahaan kan gitu. Nah, kemudian ikatan emosional, ikatan personal itu menjadi ikatan juga, kayak otot lah gitu. Sehingga kita menjadi satu tubuh, satu keluarga kan gitu. Nah, itu kita bawa, kita kasih visi ke depan tuh mau begini ya, artinya mereka bisa menerima. Karena dianggap bukan orang luar, Pak. Kalau keluarga ya. Kalau keluarga ya pasti mereka akan welcome. Tetapi kan dengan konsep family ini kadang-kadang Pak, kan ada terlalu dekat, kemudian bagaimana bisa tetap di profesional kan begitu? Iya, memang ada beberapa orang atau teman saya itu mengomentari gitu ya. Ya tapi boleh-boleh aja, itu masing-masing kan style kan gitu. Saya seneng style yang dekat dengan anak buah. Mungkin ada orang yang bilang, "Bok, jangan terlalu dekat-dekat anak buah, nanti kurang ajar anak buah kan." Iya, ada yang bilang begitu. Saya langsung debat lah, definisi kurang ajar itu apa toh kan gitu. Kalau saya tadi yang Pak Ante bilang tadi betul, profesional, objektif, ya malah justru. Nah, Pak Agung waktu di GCS ya, Gresik Cipta Sejahtera itu, apa yang Pak Agung sempat create, perubahan-perubahan apa Pak yang Pak Agung sempat hasilkan dengan teman-teman dan akhirnya membuat GCS juga lebih baik lah? Sebenarnya kalau perubahan-perubahan itu dua arah ya Pak ya. Iya. Nah, tidak semata-mata dari kami, dari direksi, entah itu dirut, entah itu direktur komersial, entah itu direktur keuangan, teman juga. Jadi istilahnya nyambung gitu. Dan sebenarnya banyak Pak, banyak. Ada beberapa yang kita susun gitu, ada beberapa yang kita buat dan kita konkretkan gitu. Ya, jadi justru tadi karena komunikasi dan informasi yang mengalir itu menjadikan aspirasi ataupun ide-ide itu muncul kan begitu. Pak. Lain kalau dalam suatu kantor atau perusahaan, mudah-mudahan enggak ya total quality itu mencekam gitu ya. Mencekam jadi ide ataupun tuh terus takut muncul. Seperti kalau tumbuhan kan enggak bisa tumbuh dengan sempurna kan gitu. Ya. Karena terhalang itu Pak ya. Ya, takut mau ngomong udah diselantap dulu sama manajernya misalnya gitu. Atau sama pimpinan Jawa Barat
Jawa Barat sama DKI misalnya gitu, enggak kan ya. Tetapi mereka justru punya kesempatan dan akhirnya berani Pak ya untuk Ya, ekspres begitu ya. ya. Justru banyak ide berarti dari teman-teman yang ada di bawah begitu istilahnya Iya, Pak ya. iya, Gitu ya. betul. Oh. Nah, mereka lebih pintar kok Pak daripada saya, daripada direksi. Banyak yang lebih pintar ya Pak ya. Iya. Ide-idenya kinclong-kinclong semua Pak ya. Iya, iya. Terus bagaimana cara ini Pak dengan orang yang saya yakin isinya kan tidak sedikit ya orang-orang kita di dalam Ya, satu perusahaan. Bagaimana mungkin kalau sedikit orang kita masih bisa handle dengan pendekatan, tapi dengan sebanyak itu bagaimana Pak Agung bisa organize itu Pak? jadi kita kan ambil beberapa, kalau istilahnya di TQ itu kan, TQ Total Quality kemarin itu kan agent of change-nya kan gitu. Yes. Kalau kami kan ada key person-nya kan gitu. Nah, waktu di GCS itu kan key person-nya itu sampai dengan level kepala bagian. Jadi di bawahnya direksi itu ada manajer, kemudian ada kepala bagian eselon 2-nya lah gitu. Yes. Nah, ini yang kita ambil itu menjadi key person-nya. Karena pada hakikatnya mereka lah yang menjalankan perusahaan itu kan gitu. Secara operasional ya Pak ya. Yang running bisnis kan mereka kan gitu. Betul sekali. Nah, tapi silakan Pak. Kita juga ngambil yang ke bawah lagi juga, yang memang tidak hanya kalau tadi disampaikan formal leader-nya, kadang-kadang kita kan juga melihat yang informal leader kan gitu. Betul. Kita ambil kan gitu. Jadi semua lapisan Pak ya, ada orang-orang yang kita jadikan, mungkin teman-teman yang menyaksikan juga belum tahu juga Pak, ada agent of change begitu ya. Nah, saya mau tanya juga nih Pak, mumpung di kesempatan ini, sejauh apa Pak agent of change yang atau key person yang tadi Bapak sebutkan mensupport company atau waktu itu GCS ya Pak ya? Jadi kalau sebelum ada istilah agent of change itu, sebelum program Total Quality itu, memang kita kan sudah ada key person tadi itu. Ya. Jadi kita memang komunikasinya kan tulus Pak ya, kita tulus. Ya. Gitu. Kita juga rutin kok Pak komunikasi. Kita juga sampaikan kondisi perusahaan dan ke depan perusahaan mau apa itu kita sampaikan secara terbuka. Yes. Setiap masalah juga diminta untuk terbuka. Ini masalah perusahaan bukan masalah pribadi. Kalau masalah perusahaan itu harus dibuka malahan. Jangan dibalik. Orang kan kebalik Pak. Masalah pribadi dibuka, masalah perusahaan malah ditutupi kan gitu. Nah, iya betul Pak. Di Total Quality enggak lah, pasti enggak gitu. Oh enggak lah Pak. Tapi orang kan sering keliru terbalik. Nah, masalah perusahaan harus terbuka, dicarikan solusi. Kalau tidak bisa sendiri ya pasti ada teman lain atau atasannya atau orang lain. Gitu. Setuju Pak. Memang ini juga merubah Pak Andri, merubah mindset lah, merubah budaya juga. Biasanya terus terkotak-kotak kan gitu ya. Oh saya di departemen ini, saya di bagian ini gitu. Ini bagaimana kita menyatukan gitu kan. Kalau menyatukan orang ya menyatukan visi sama menyatukan hati kan gitu. Ya. Berarti semenjak ada agent of change itu Bapak menilai apakah cukup signifikan Pak perubahannya? Sangat signifikan Pak. Jadi sangat signifikan. Mereka pakai yang dari sisi luar ya, pakai PIN aja enggak malu kok, mereka bangga pakai PIN. AUC gitu kan enggak malu. Dalam setiap identitas mereka ya Pak ya. Ya, identitas mereka. Terus dalam setiap kesempatan selalu saling mengingatkan. Ini loh maksudnya perusahaan itu begini kan gitu. Dan itu kalau misalkan kita dealing with difficult people pun pasti ada ya Pak ya, difficult people di mana-mana kan gitu. Berapa persen lah gitu. Kita tidak terlalu fokus di difficult people-nya gitu, yang hanya tidak banyak atau kecil tadi itu. Kita cukup yang membuat stream lah, mainstream kita yang positif lah. Yang negatif kan nanti akan terbawa sendiri kan. Oke, berarti dari kinerja juga kelihatan sekali Pak Agung ya. Ya. Jadi memang
Yang saya lihat teman-teman kan juga semakin saya dulu di sana menggelurakan istilah Pak, solid di dalam tapi militan keluar kan gitu. Wah, bentar. Solid di dalam, militan keluar. Boleh dibantu dijelaskan Pak. Nah, ini menarik ini. Kalau secara internal kita harus solid Pak. Oke. Harus solid, harus bersatu, harus kompak, harus rukun kan gitu. Rukun di dalam kan gitu. Yes. Tapi kalau kita keluar, misalnya kita menghadapi kompetitor, menghadapi konsumen, gitu, kita harus dengan penuh semangat, dengan militan kan. Militannya artinya semangat ya. Semangat gitu kan, militan. Jadi pantang menyerah. Yes. Jangan kebalik malah nak militannya ke dalam nanti malah memusuhi temennya sendiri kan gitu. Solidnya sama orang luar justru Pak ya. Itu kan malah. Nah itu. Ya oke. Berarti itu tanda juga bahwa pemimpin dan itu ya juga tidak ada gap ya Pak ya secara hubungan itu Pak ya. Iya. Artinya yang tadi kita ngomong solid lah gitu Pak. Oke teman-teman semuanya hari ini yang menyaksikan dalam segmen ini kita bicara tentang banyak hal ya. Ada kita pengalaman-pengalaman dari Pak Agung. Tentunya ini baru satu segmen kita belajar dari beliau, karena ada 2 segmen lagi kita akan belajar. Next kita akan sedikit bicara tentang organisasi atau tentang perusahaannya, yaitu tentang petrokimia. Karena tentu ini hal baik ya yang perlu kita bahas. Biasanya kita selalu membahas perusahaan dari segi bisnisnya. Tapi hari ini kita akan mencoba melihat satu perusahaan ini ketika mereka melakukan satu tindakan-tindakan sosial yang kita sebut dengan corporate social responsibility, dan apa dampak yang dibuat dari hal itu ternyata cukup besar, cukup luar biasa, dan seperti apa kita akan next nanti ke dalam segmen yang kedua. Ingat teman-teman semuanya tetap ikuti acara Total Quality Success Talk, tetap ada di YouTube channel Total Quality Indonesia. Dan Anda juga bisa follow juga, ikuti juga sosial media kita yang lain teman-teman sekalian. Karena di sana ada informasi update-update untuk acara-acara kita berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti acara Success Talk Total Quality. Terima kasih dan salam sukses. Karena tidak semuanya itu menjadi need gitu. Ya. Ada yang hanya separuh need aja, asal itu. Atau ada yang mudah-mudahan tidak lain, ada yang mungkin ya di tempatnya, mungkin fiktif itu. Nah, kita nggak mau yang kayak gitu terjadi. Jadi kita harus betul-betul konkret itu. Sejauh ini kita nggak ada yang fiktif Pak, alhamdulillah nggak ada. Yes.